Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Wah, gak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi. Iya. Artinya kita akan memulai ibadah online adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri ya semuanya. Kita siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dengan sungguh-sungguh kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Engkau, kami sudah berkumpul bersama untuk beribadah melalui ibadah online ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Kurang semangatnya adik-adik tepuk Iya. Yesusnya. Kita ulang ya sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Hari ini siapa yang bersuka cita? Saya. Siapa yang bergembira? Saya. Nah, mana mukanya berikan senyum ke papi mami, ke kakak, ke adik. Kita mau katakan hari ini kuasa bahagia. Hari ini kuasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
ada yang dapat memisahkan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Adik-adik hari ini luar biasa nyanyinya, semangat semuanya. Nah, adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik tutup mata semuanya, lipat tangannya, kita mau naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua, biarlah kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, hanya lemah Tuhan Yesus, halal puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, pagi hari ini aku membawakan firman Tuhan. Jadi, Raja Firaun yang baru ini, dia itu terkenal sangat kejam. Dia tidak suka kalau bangsa Israel ini menjadi sangat banyak. Dan dia tidak mau kalau bangsa Israel ini bisa mengambil tahtanya untuk memimpin negara Mesir. Nah, jadi si Raja Firaun yang baru ini, dia pun mengutus kepada seluruh pengawal-pengawalnya untuk mengambil bayi laki-laki bangsa Israel. Tetapi ada satu ibu yang bernama Ibu Yohebed. Ketika dia tahu ada pengawal Mesir yang datang, dia pun langsung menyembunyikan bayinya. Dia pergi bersembunyi dan dia menaruh bayinya ke dalam keranjang. Dan bayi itu ditaruh di atas sungai Nil. Kemudian ibu itu menyuruh kakak dari bayi itu untuk melihat adiknya dari jauh supaya adiknya itu tidak terdampar atau adiknya itu harus ditemukan sama orang lain atau orang yang baik. Nah, akhirnya keranjang bayi itu hanyut. Kakaknya terus melihat nih, kakaknya terus ikutin kemana ya bayi itu akan pergi dalam keranjang. Nah, akhirnya ketika pada saat itu ada seorang putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya yang menemani dia sedang mandi di pinggir sungai Nil. Nah, kemudian putri Firaun melihat ada sebuah keranjang dan dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Ketika keranjang tersebut diambil dan dibuka, wah, istrinya ternyata adalah
bayi. Nah, akhirnya putri Firaun pun mengambil bayi itu. Ketika dia melihat, dia sangat senang melihat bayi itu dan dia sangat kasihan juga karena bayi itu menangis. Akhirnya dia memberi nama bayi itu Musa. Nah, melihat itu, kakaknya si bayi itu pun langsung menghampiri putri Firaun. Dia bertanya, apakah Anda mau saya bantu untuk mencarikan pengasuh untuk bayi ini? Kemudian putri Firaun pun setuju. Oh ya sudah, boleh juga. Akhirnya putri Firaun menyerahkan bayi itu kepada kakaknya si bayi ini. Nah, ternyata yang menjadi pengasuhnya itu adalah ibu yang kandung dari bayi ini. Nah, akhirnya bayi itu pun dirawat, dikasih minum susu, dikasih makan, dirawat dengan sungguh-sungguh. Setelah bayi itu sudah agak besar, bayi itu pun dikembalikan lagi nih kepada si putri Firaun. Hiduplah Musa di kota Mesir itu. Dia menjadi bangsa Mesir dan dia sudah sangat besar. Kemudian suatu hari ketika dia sedang berjalan-jalan, dia melihat ada orang Israel yang dipukuli nih sama orang Mesir. Dia melihat itu, dia menjadi sangat marah. Kemudian dia pun langsung membunuh orang Mesir itu. Dan Musa pun ketakutan, dia takut kalau dia ditangkap sama tentara Mesir. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Dia pergi selama 40 tahun menjadi penggembala domba di Gunung Horeb. Nah, ketika itu dia mendengar suara Tuhan melalui semak belukar yang menyala-nyala. Suara Tuhan berkata, Musa, Musa. Kemudian Musa pun menjawab, ya. Nah, Tuhan pun langsung berkata seperti ini, aku telah melihat bangsaku sangat menderita. Dia ditindas oleh bangsa Mesir. Aku ingin memakai engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa tidak yakin kalau dia bisa. Jadi dia menolak tawaran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan menyertai Musa. Nah, kemudian Musa juga bilang, aku tidak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan Yesus bilang lagi, kalau Tuhan Yesus akan menyediakan kakaknya Musa, yang abangnya bernama Harun, untuk menjadi juru bicaranya. Akhirnya Musa pun menyetujuinya. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh Musa untuk menunjukkan. Yang pertama, Tuhan Yesus menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Akhirnya Musa melakukannya. Musa melempar tongkatnya ke tanah. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Tongkatnya itu berubah menjadi ular. Musa kaget, wah, kok dia bisa berubah sih jadi ular? Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh ambil lagi tongkat itu. Kemudian Musa pun mengambil tongkat itu dan tongkat itu berubah lagi menjadi tongkat yang seperti semula. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh tangannya Musa dimasukkan ke dalam jubahnya. Kemudian Musa lakukan, dimasukkan ke dalam jubahnya. Setelah itu Tuhan Yesus suruh, coba keluarkan tanganmu. Pada saat dikeluarkan, tangannya Musa penuh dengan luka-luka sangat menjijikan. Nah, Tuhan Yesus suruh lagi, masukkan lagi tangan kamu ke dalam baju kamu. Kemudian dia masukin lagi. Setelah itu dia keluarin dan tangannya pun menjadi sembuh. Dari situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Dan Tuhan Yesus memberi pesan, lakukan itu di depannya si Raja Firaun untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dan Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu kalau si Firaun tidak mau dengar-dengaran. Nah, akhirnya Musa pun melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Musa pun segera pergi ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tuh mengingatkan kita kalau kita itu tidak boleh jahat, tapi kita harus saling mengasihi sama kami. Seperti bangsa Mesir, harusnya bangsa Mesir itu mengasihi bangsa Israel. Mereka tidak boleh membenci bangsa Israel karena mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Pastinya firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati kita semua. Adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan lakukan pujian. Terima kasih Tuhan. Yesus untuk kebaikan-Mu.
semuanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu mengasihi dan tidak membeda-bedakan. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar sekolah minggu. Engkau berkati setiap kami yang sudah beribadah. Engkau berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami pada minggu depan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday.